Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Wahyu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Di sini mohon izin dengan Pak Aap ya. Iya. Ya, Pak Aap ini sebenarnya aktivitas lain selain sebagai guru itu apa? Aktivitas lain selain guru ya kita lebih expert di bidang psikologi ya. Iya. Hipnoterapi, NLP, training motivasi seperti itu. Iya. Itu ya. Nah ini Ya. mohon izin Bapak, saya sedikit akan memberikan pertanyaan. Ya. Ini berkenaan dengan pembelajaran ataupun dengan aktivitas Bapak yaitu Ya. sebagai psikiater gitu ya. Baik. Ya. Yang pertama, menurut Bapak sebenarnya permasalahan apa yang dihadapi di bidang pendidikan akhir-akhir ini Bapak? Kalau di bidang pendidikan akhir-akhir ini lebih menjurus ke karakter ya sebenarnya ya. Apalagi setelah kemarin itu habis pandemi ya. Pandemi panjang, jadi yang lebih harus dimaksimalkan sekarang itu lebih ke karakter. Oh gitu nih. Iya, karena banyak yang pintar tapi di satu sisi karakter ikannya masih kurang, Pak. Karakter Seperti itu. Iya. Siswanya gitu ya. Iya, karakter lebih penting. Apakah permasalahan tersebut bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah itu sendiri? Oh ya, sangat. Nah, karakter itu kan sebenarnya yang paling utama itu lebih karakter. Ketika siswa pintar tapi dia tidak memiliki karakter yang baik, otomatis dalam kepribadiannya itu juga akan terpengaruh. Orang akan menilai siswa tersebut jelas dari karakternya terlebih dahulu, baru setelah karakter seseorang akan tahu bahwa oh ternyata pengetahuannya seperti ini diimbangi dengan karakter yang bagus. Seperti itu. Jadi menurut saya kok yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita bisa membentuk karakter siswa itu jauh lebih baik lagi, Pak. Gitu ya. Nah, gini, kualitas pembelajaran itu kan dipengaruhi oleh literasi siswa ya. Oh iya. Bacanya, nah, menurut Bapak bagaimana perkembangan budaya literasi saat ini bagi khususnya siswa lah, pelajar kayak gitu? Iya. Untuk literasi siswa yang sekarang kalau dibandingkan dulu literasi itu sekarang agak kurang ya. Kalau kita menyoroti sebenarnya agak kurang. Tapi tinggal bagaimana di dalam sistem pendidikan nanti yang bersangkutan atau sekolahan itu mereka bisa menerapkan budaya literasi yang lebih tinggi. Jadi memang harus ditingkatkan untuk budaya literasi. Karena mereka sekarang anak-anak yang sekarang itu mereka literasinya banyak. Tapi literasi yang mereka baca adalah media sosial. Mungkin ada WhatsApp, tapi untuk literasi pengetahuannya mereka harus juga lebih ditingkatkan lagi. Iya, literasi. Menurut Bapak langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh sekolah maupun keluarga ini untuk memotivasi daya literasi siswa agar meningkat, khususnya masalah pembelajaran ini? Ya, untuk guru mungkin bisa menerapkan budaya tadi dengan beberapa metode ya. Kemudian orang tua juga harus bisa memantau siswanya di rumah. Nah, saya yakin setiap guru itu mereka punya metode sendiri untuk bagaimana meningkatkan literasinya. Dan orang tua juga harus memantau anak-anak ini di rumah ngapain aja. Apakah hanya mainan gadget doang? Atau mereka juga disupport ya dengan literasi buku. Sekolah juga harus ketika mereka menunjang literasi harus juga melayani dengan baik. Contohnya perpus juga harus menyediakan buku-buku yang berwawasan yang terbaru yang menarik untuk siswa. Seperti itu. Iya. Gini, literasi itu kan daya baca ngeten nggih. Nah, ya, Bapak. Ini apakah ada kaitannya dengan kualitas hasil menulis siswa itu sendiri? Kalau misalkan kurang literasinya nanti pengaruhnya bagaimana? Ya jelas, Pak. Ketika seseorang itu memiliki sering melakukan suatu literasinya banyak gitu ya, sering membaca buku, otomatis kemampuan daya tangkap pikirannya itu mereka kan otomatis akan lebih banyak, kosakata yang mereka terima akan lebih banyak, kemudian daya verbalnya juga pasti akan lebih baik lagi, proses verbalnya karena kosakata yang mereka tangkap itu akan lebih banyak. Seperti itu. Gitu. Ini berhubungan dengan karakter siswa tadi. Nah, bicara masalah hasil tulisan itu sendiri, kira-kira hasil tulisan itu bisa digunakan untuk menilai karakter siswa? Sangat bisa. Ada ilmu istilahnya itu namanya grafologi. Dalam psikologi itu namanya grafologi. Bagaimana kita bisa membaca kepribadian siswa atau bagaimana kita bisa membaca karakteristik seseorang dari
tulisan ataupun tanda tangan. Namanya grafologi ya Pak ya. Grafologi. Jadi di psikologi itu namanya grafologi. Nah, dari grafologi itu ketika seseorang bisa memiliki seni yang bagus, dia bisa membaca karakteristik itu, kepribadian pun bisa akan dilakukan. Bisa sangat dicatat bisa, dari sangat bisa. tulisan itu sendiri. Iya. Nah ini menurut Bapak apakah tingkat pemahaman soal hot ini yang memerlukan imajinasi tinggi atau skill bisa berpengaruh pada kondisi psikis siswa itu sendiri atau dipengaruhi oleh kondisi psikis siswanya dalam memahami soal-soal hot itu? Iya. Karena di hot itu siswa dituntut kan lebih pengetahuan yang tinggi gitu. Mereka harus bisa menghubungkan antara yang pengetahuan dengan kehidupan sehari-harinya, dan mereka dituntut untuk bisa berpikir dan berpengetahuan lebih tinggi dan dengan skill yang lebih tinggi juga. Seperti itu Bapak. Jadi sangat bisa untuk meningkatkan kualitas, itu sangat bisa sekali. Nah ini tadi kan Bapak sebagai motivator ya salah satunya gitu aktivitas Bapak. Nah ini Bapak juga berprofesi sebagai seorang guru nih. Iya. Saat mengajar, pernahkah Bapak mengajar siswa yang ABK itu? Yang pernah. Dulu pernah saya masuk dalam satu kelas itu, mereka memiliki kebutuhan khusus yaitu dalam bidang ini. Mohon maaf ya, tunarungu. Iya, bidang ini tunarungu. Pernah. Nah, bagaimana caranya memotivasi siswa ABK itu agar bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran? Ya, intinya kita tetap memperlakukan siswa itu sama. Tetapi ada beberapa hal-hal yang kita spesialkan ya. Hal-hal yang kita spesialkan bagaimana anak ini agar tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan di satu sisi dia di dalam kelas itu tidak merasa berbeda dengan yang lain. Seperti itu Pak. Gini, saya melihat selama ini dalam kajian saya, siswa itu saat diajar oleh Bapak itu sangat antusias sekali. Nah, kira-kira metode apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut sehingga siswa itu bisa sangat antusias dengan Bapak? Iya. Sebenarnya metode sederhananya saya bisa menyebutnya metode kekinian ya. Oh gitu. Ya, siswa yang sekarang itu suka kalau ketika kita mengajar, kita bisa menghubungkan dengan kondisi-kondisi atau situasi yang memang benar-benar kekinian. Nah, kebanyakan ada beberapa guru yang diajar itu adalah siswa yang sekarang generasi baby boom ya sekarang ya. Dan mereka masih dengan metode yang lama, menceritakan hal-hal yang dulu. Sedangkan sekarang mereka lebih modern banget gitu loh, kekinian banget ya. Jadi kita juga harus sedikit tahu lah, minimal sedikit tahu fenomena-fenomena yang baru yang saat ini dialami nanti dikaitkan dengan fenomena gitu. Itu untuk memotivasinya Pak, motivasi. Ya, dalam pembelajaran kekinian itu kan mesti tidak bisa lepas dari teknologi ya. Nah, ini kira-kira teknologi apa saja yang Bapak gunakan dalam mensukseskan metode pembelajaran Bapak itu? Iya, ya kalau teknologi kita jelas kita menggunakan perangkat, sekarang kita dituntut untuk bisa mengkaitkan dengan IT juga ya. Otomatis kita juga bisa menggunakan yang namanya, kalau yang sederhananya kita pakai LCD proyektor, laptop juga pakai. Sekarang apalagi anak tidak bisa lepas dari gadget, kita manfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mereka menggunakan gadget tapi dengan tujuan untuk pembelajaran untuk hal-hal yang lain. Jadi kita bisa manfaatkan itu dengan baik. Siswa akan lebih enjoy, guru pun juga akan menambah wawasannya dengan baik pula. Seperti itu Pak Wahyu. Penggunaan gadget tetap dikontrol. Ya, penggunaan gadget tetap dikontrol. Nah ini yang terakhir Bapak. Kiat apa yang bisa diterapkan untuk mempererat komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua agar terjalin komunikasi yang baik kayak gitu? Ya, untuk kiatnya yang pertama kita harus tahu dari segi siswa dulu ya, karakteristik siswa, kepribadian siswa. Apakah siswa ini dari background keluarga yang memang baik, atau ada beberapa siswa itu mohon maaf nih dari keluarga yang broken. Jadi kita harus tahu dulu siswa ini dalam kepribadiannya seperti apa, kehidupan sehari-harinya seperti apa, dalam kelas seperti apa, dan kita juga harus selalu komunikasi dengan orang tua. Jadi ketika ada siswa yang mengalami beberapa masalah atau problem, di situ kita bisa langsung menghubungi orang tua, kira-kira siswa ini gimana, kita harus segera mencari tahu dan kita harus segera memberikan sebuah solusi agar ketika ada masalah itu nanti cepat terselesaikan dan siswa itu merasa tidak terabaikan. Seperti itu Bapak. Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancara, telah mengganggu aktivitas Bapak. Terima kasih juga Bapak atas ilmu yang diberikan. Terima kasih juga.
gitu.